Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hadiati SHMH sebagai dosen ilmu negara dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 5 di sini ada Salma, Zahra, Dewi dan saya sendiri Indri Ceria Agustin, NPM 2051084. Dalam mempersingkat waktu, di video ini saya akan menjelaskan unsur negara. Bentuk unsur negara terbagi dua, yaitu hubungan konstitutif, ada rakyat, wilayah, pemerintah, dan hubungan deklaratif, ada pengakuan negara lain, de facto and de jure. Adapun unsur-unsur negara sebagai berikut: 1. A permanent population. 2. Defined territory. 3. Government. 4. Capacity to enter into relation with other states. A. Penduduk ataupun rakyat tertentu. Maksud dari rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama, sehingga merupakan masyarakat meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berkelainan. Syarat penting untuk unsur itu rakyat atau masyarakat itu harus terorganisasi dengan baik. Ada juga hak warga negara dan negara. 1. Status positif, yakni memberi hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, ataupun kemerdekaan. Status negatif, yakni memberi jaminan kepada warga negara bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. 3. Status aktif, yakni memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. 4. Status pasif, yakni kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala pemerintah negaranya. 2. Asas kewarganegaraan. 1. Asas ius sanguinis, a law of the bold, yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. 2. Asas ius soli, law of the soil, yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Sedangkan campur dari dua asas itu, bila mana dua asas itu sekaligus diperlakukan, hal ini terjadi bila ditemukan kesulitan-kesulitan yang dapat membawa akibat seseorang. B. Pemerintah yang berdaulat. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara termaksud paksaan yang tersedia. 1. Kedaulatan ke dalam internal sovereignty, yaitu kekuatan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaatin undang-undang serta peraturannya. 2. Kedaulatan keluar, external sovereignty, kekuasaan tertinggi untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar. 3. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis dan konsep kedaulatan tidak selalu sama dengan komposisi dan letak kekuasaan politik. 4. Pemerintahan harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan negara. Pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya, karena pada hakikatnya
pemerintah merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. Jika faktanya pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka ataupun negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan dengan negara. Adapun teori tentang pengakuan negara lain, yang dimaksud pengakuan yaitu satu perbuatan bebas ataupun tidak ada kewajiban dulu memberikan pengakuan, 2 membenarkan, 3 menerima, 4 organisasi kekuasaan negara dan belligerent, 5 sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan kedua yaitu de facto orang-orang kekuasaan yang dianggap memenuhi syarat menjadi anggota masyarakat internasional, tidak ada persyaratan resmi kewarganegaraan dan ada hubungan antar negara mengikuti dengan entitas yang diakui. Kalau de jure, orang-orang kekuasaannya telah memenuhi syarat menjadi anggota masyarakat internasional, ada persyaratan juga resmi dan ada hubungan antar negara yang mengakui dengan entitas yang diakui. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Salma. Dengan Salma saya persilakan. Terima kasih Kak Indri atas waktunya. Saya Salma Rayani dengan NPM 2051010 akan menjelaskan mengenai bentuk kenegaraan dan bentuk pemerintahan. Pertama-tama untuk bentuk-bentuk negara itu melukiskan dasar negara, susunan, dan suatu ketertiban suatu negara yang berhubungan dengan organ-organ tertinggi negara tersebut. Sedangkan untuk pemerintahan adalah menggambarkan bagaimana bergeraknya atau berjalannya organ-organ tertinggi di negara tersebut. Untuk bentuk negara itu terbagi 2. Yang pertama itu ada kesatuan dan yang kedua ada serikat. Untuk kesatuan sendiri adalah di mana pemerintahannya dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Dan untuk pelaksanaannya baik dengan cara desentralisasi atau sentralisasi. Yang kedua ada negara serikat, yaitu gabungan dari beberapa negara bagian yang menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal atau pemerintah pusat untuk kepentingan bersama. Walaupun demikian, kekuatan asli tetap ada pada negara bagian tersebut karena negara bagian tersebut langsung berhubungan langsung dengan rakyatnya. Dan untuk perbandingan konstitusinya, untuk negara kesatuan itu hanya 1, dan untuk negara federal atau serikat, setiap negara bagiannya berwenang untuk membuat asalkan tidak menyeleweng atau bertentangan dengan pemerintahan pusat. Untuk bentuk kenegaraan ada 4, yang pertama serikat, kedua dominion, ketiga uni, dan keempat pengawasan. Untuk serikat adalah ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatan baik keluar ataupun ke dalam. Contohnya adalah Perserikatan Amerika Utara tahun 1776-1777. Yang kedua ada dominion, yaitu negara yang dahulunya jajahan Inggris dan sekarang telah merdeka. Contohnya negara persemakmuran Inggris atau the British Commonwealth of Nations yang terdiri dari Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Yang ketiga ada uni. Uni ini adalah 2 negara atau lebih yang mempunyai kepala negara yang sama, dan uni ini terbagi menjadi 2, ada unireal dan unipersonal. Unipersonal adalah 2 negara atau lebih yang memiliki kepala negara yang sama, dan sedangkan untuk unireal adalah 2 negara berdasarkan traktat yang mempunyai ikatan. Contoh untuk unipersonal adalah Benelux atau yang bisa dibilang oleh Belgium, Netherlands, dan Luxembourg. Dan untuk unireal adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada KMB.
Untuk bentuk pengawasan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah protektorat, yaitu negara di bawah perlindungan, yang contohnya Tunisia, Maroko, Uni Indochina yang terdiri dari Kamboja, Laos, Vietnam, berada di bawah perlindungan Prancis. Selanjutnya ada koloni, negara yang menjadi jajahan negara lain, contohnya Indonesia berada di koloni Belanda. Yang selanjutnya ada mandat, yaitu negara jajahan Perang Dunia ke-1 yang berada di bawah perlindungan PBB. Contohnya ada negara Kamerus bekas jajahan Jerman. Dan yang terakhir ada trusteeship, yaitu negara jajahan Perang Dunia Kedua yang berada di bawah perlindungan PBB. Contohnya ada Papua Nugini di bawah naungan PBB bekas jajahan Inggris. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan menurut siklus Polybios. Di sini terbagi menjadi 6, yaitu ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan oklorasi. Yang pertama adalah monarki. Nah, monarki ini adalah sistem pemerintahan tertua yang dipegang oleh ratu atau raja sebagai penguasa tertingginya. Selanjutnya ada tirani, yaitu ketika pemimpin dari negara tersebut sudah melakukan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadinya. Berlanjut kepada aristokrasi. Aristokrasi ini dimana ketika bangsawan pandai yang dipilih untuk menjadi pimpinan dalam negara tersebut. Ada juga selanjutnya oligarki, dimana ketika orang-orang yang dipercaya tersebut bertindak untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dan berlanjut kepada demokrasi. Demokrasi ini sistem pemerintahan yang dipakai di negara kita, yaitu Indonesia, ketika kekuasaannya sudah berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir ada oklorasi. Dan oklorasi ini adalah siklus terakhir di mana ketika rakyat ada yang merasa mereka bisa menjadi pemimpin, tapi mereka tidak mengerti mengenai ilmu pemerintahan sehingga muncullah pemerintahan yang liar. Bentuk pemerintahan sekarang menurut praktikalnya yaitu ada 2, monarki dan republik. Untuk sistem pemerintahan sendiri ada 2, yaitu parlementer dan presidensial. Yang pertama adalah pembedaannya dalam kepala negara. Untuk di parlementer, kepala negara bukanlah kepala pemerintahan, sedangkan untuk presidensial, kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Dan untuk fungsi negara di parlementer, kepala negara hanyalah untuk simbolis, sedangkan presidensial, kepala negara adalah yang mengatur pemerintahan itu sendiri. Untuk tanggung jawab pemerintahan, parlementer dipegang oleh parlementer, dan untuk presidensial dipegang oleh presiden dan pemerintahannya. Untuk kedudukan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan parlementer, eksekutif lebih rendah dibanding legislatif, dan untuk sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif sejajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Azahra. Untuk Azahra saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Halimatus Sadia dengan NPM 2050036. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Salma tentang bab unsur ilmu negara. Bab unsur negara. Dalam pasal 1 Video Conference of Representatives of States of 1993, unsur negara ada 4. Yang pertama ada populasi atau rakyat, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada kapasitas untuk memasuki hubungan dengan negara lain. Hubungan unsur negara dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hubungan konstitusi yang terbagi menjadi rakyat, wilayah, pemerintah. Yang kedua ada hubungan deklaratif yang terbagi menjadi pengakuan negara lain, de facto dan de jure. Rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama, sehingga merupakan masyarakat meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Yang terpenting, mereka terorganisasi dengan baik. Dalam
pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengaturan rakyat di Indonesia. Pertama, ada status positif, yaitu memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga yang dimiliki, kemerdekaan, dan lain-lain. Dua, ada status negatif, yaitu memberikan jaminan kepada warga negara untuk tidak mendapatkan campur tangan pemerintah. Yang keempat, ada status pasif. Status pasif memberikan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah negara. Yang selanjutnya ada wilayah. Batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku, tempat di mana rakyat menetap dan pemerintah melaksanakan kegiatannya. Wilayah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada daratan, lautan, udara, yang terakhir ada daerah eksteritorial. Yang pertama, batas negara ditandai dengan batas alam, batas buatan, batas menurut ilmu pasti. Yang kedua ada batas lautan ditandai dengan teritorial, batas zona bersebelahan, Z, dan lain-lain. 3. Sedangkan batas udara mengikuti daratan atau lautan yang diakui sebagai batas negara dan batas daerah eksteritorial. Hubungan internasional di mana hukum internasional dianggap berlaku, contoh tempat perwakilan diplomatik, kapal laut, atau pesawat dengan bendera negara tertentu. Yang terakhir, pemerintahan. Pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang dimaksud yaitu sebuah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, dan mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Kedaulatan dalam intern untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, kedaulatan keluar yaitu eksternal untuk bekerja sama dengan berhubungan dengan negara lain. Yang terakhir ada pengakuan negara lain. Yang pertama ada de facto, yang kedua ada de jure. Perbedaannya adalah jika pengakuan de facto tidak mempunyai landasan hukum tertulis namun berdasarkan kenyataan atau fakta, sementara pengakuan de jure mempunyai landasan hukum tertulis seperti dokumen. Sekian dari saya. Oke, materi keempat akan diajukan oleh rekan saya, Dewi. Terima kasih Ajara atas waktunya. Nama saya Dewi Abel Chandra, NPM 2051012. Saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Teori timbulnya, terjadinya, asal mula negara yang dikutip dari buku Kansil ada urutan pentahapan yang berkembang dari hal yang sangat sederhana. Dari terjadinya negara sampai menjadi negara modern. Negara itu berkembang secara primer dan sekunder. Berdasarkan dua pendapat para ahli, yaitu Hutauruk dan Soli Lubis, lalu ada Isjawara dan Hasan Suryono. Asal mula terjadinya, terbentuknya sebuah negara pada umumnya sama. Tetapi kalau pembenaran, pemaknaan teorinya berbeda, tetapi isinya sama. Menurut Hutauruk dan Soli Lubis, terdapat 4 teori, yaitu teori teokrasi, teori perjanjian, teori kekuasaan, dan teori kedaulatan. Sedangkan menurut Isjawara dan Hasan Suryono, terdapat 9 teori, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuatan, teori patriarki dan matriarki, teori organis, teori daluarsa, teori alamiah, teori idealistis, dan teori historis. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat asal mula negara dan pembenaran sebuah negara. Pembenaran sebuah negara adalah sebuah negara yang sudah ada ingin melakukan sesuatu secara teoritis. Pembenaran sebuah negara termasuk teori yang dikemukakan oleh Hutauruk dan Soli. Sedangkan asal mula negara termasuk teori yang dikemukakan oleh Isjawara dan Hasan Suryono. Teori teokrasi yang dikemukakan oleh Hutauruk dan Soli Lubis sama dengan teori ketuhanan yang dikemukakan oleh Isjawara dan Hasan Suryono. Lalu teori perjanjian yang dikemukakan oleh Hutauruk dan Soli Lubis sama seperti teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Isjawara dan Hasan Suryono. Lalu teori kekuasaan dan kedaulatan
yang dikemukakan oleh Hutauruk dan Sori Lubis, sama seperti teori kekuatan yang dikemukakan oleh Isjawara dan Hasan Suryono. Saya akan menjelaskan satu persatu semua teori yang dikemukakan oleh 4 para ahli ini. Yang pertama saya akan menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Hutauruk dan Sori Lubis. Ada 4. Yang pertama, teori teokrasi. Teori teokrasi mengemukakan bahwa negara terjadi karena kehendak Tuhan atau by the grace of God. Teori ini pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah, yaitu 1. Negara dibentuk di bawah kuasa Tuhan. 2. Kekuasaan raja atas pemberian Tuhan. 3. Tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur baik secara ekstern maupun intern. Secara umum, sifat kedaulatan utuh, bulat, dan tidak terbagi. Kecuali di negara federal, karena negara federal memiliki negara-negara bagian. Pada teori teokrasi terdapat 3 para ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan pada teori perjanjian juga terdapat 3 para ahli yang sepakat bahwa terbentuknya sebuah negara karena adanya perjanjian. Yang membedakan adalah 1. Tentang keadaan man in abstracto. Man in abstracto adalah kondisi manusia pada awal mulanya. Lalu yang kedua, tentang sebab si man in abstracto ini mengadakan perjanjian. Yang ketiga, tentang bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh min abstrakto ini, perjanjian masyarakat. Lalu yang keempat, yang terakhir, tentang hasil perjanjian masyarakat itu. 3. Teori kekuasaan. Intinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan menjadi sumber dari penciptaan negara. Kekuatan terdiri dari kekuatan ekonomi atau uang, lalu kekuatan otak atau teknologi atau ilmu pengetahuan, dan kekuatan fisik atau senjata. Yang paling kuatlah yang akan menguasai dan mempengaruhi jalannya sebuah negara. Lalu masuklah ke teori yang dikemukakan oleh Isjawara dan Hasan Suryono, yaitu teori yuridis. Teori yuridis adalah gabungan dari teori patriarki, matriarki, dan teori patrimonial. Teori ini untuk mengemukakan bahwa siapa yang akan menjadi pimpinan utama dan siapa yang akan melanjutkan pimpinan tersebut. Patriarki garis bapak yaitu laki-laki, dan matriarki garis ibu yaitu perempuan yang menjadi pimpinan. Sedangkan patrimonial yaitu netral, boleh dari garis bapak dan garis ibu. Jika garis bapak tidak bisa, maka digunakan garis ibu. Jika garis ibu tidak bisa, maka digunakan garis bapak. Lalu ada teori organis. Negara dianggap sebagai makhluk hidup terdiri dari sel yang merupakan bagian tubuh mereka. Sel-sel ini dianggap sebagai masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Sel-sel kan membentuk jaringan. Nah, sama seperti masyarakat atau manusia yang ada di negara tersebut membentuk sebuah organisasi yang dianggap sebagai seperti jaringan. Lalu organisasi itu akan dijabarkan lagi menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Itulah organnya. Nah, itulah maksud dari teori organik. Sedangkan teori alamiah, negara terjadi karena ciptaan alam. Manusia adalah makhluk politik atau jun politikon. Jadi maksudnya dari kesadaran manusia-manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan sadar bahwa mereka harus hidup berkelompok. Jadi itulah yang membentuk sebuah negara, karena kesatuan mereka yang menjadi sebuah kelompok. Lalu ada teori daluarsa. Negara terjadi karena adanya milik yang sudah lama. Raja bertahta dengan cara yang berbeda. Jadi maksudnya memang sudah ada yang berkuasa, yaitu raja yang bertahta, dan raja bertahta dengan cara yang berbeda. Lalu ada teori idealistis. Negara dianggap sebagai ide lambing manusia yang megah dan sempurna. Lalu ada teori historis. Teori historis membicarakan tentang pembentukan negara secara
bertahap, dan historis. Di teori historis ini akan menjelaskan tentang yang tadi saya bilang, terdapat dari buku Kancil terdapat yaitu primer dan sekunder kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari teori historis. Secara primer ada 4 teori dan secara sekunder ada 2 teori. Primer diawali dengan Gemeinschaft atau Genossenschaft, atau artinya paguyuban atau patembayan. Kelompok terkecil yang sifatnya masih kerakyatan dan kedaerahan. Jadi masih penggabungan dari kelompok orang-orang yang untuk tujuan keuntungan bersama, tetapi belum terorganisir dalam lembaganya, seperti tidak adanya presiden dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka hanya yang penting terdapat ketua dan ada anggota. Biasanya ketuanya adalah orang yang dianggap unggul. Lalu ada tahap kedua yaitu Reich atau Reich, yaitu perkembangan yang sudah terbentuk lagi, yang berarti sudah ada warga negaranya, lembaga-lembaganya, dan pemerintahan yang berdaulat. Tetapi pelaksanaan proses pemerintahannya yang belum terjalani atau terlihat. Lalu ada tahap ketiga yaitu Staat. Maksudnya adalah negara dalam arti saat ini atau sekarang, yaitu adanya unsur negara atau konstitutif yang sudah terpenuhi. Unsur konstitutif ada 3, yaitu rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan wilayah. Lalu tahap terakhirnya adalah demokrati nati, negara-negara nasional yang kecerdasannya sudah lebih maju. Ada kalanya timbul pemerintahan yang diktator, yang merupakan variasi dari demokrati nati, dan timbulnya karena adanya keputusan-keputusan negara yang diambil secara cepat tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat yang lain. Lalu secara sekunder ada 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang didasarkan atas kenyataan yang ada, bersifat sementara, tidak didasarkan adanya keperluan yang mendesak untuk mengadakan hubungan dengan bangsa atau negara tersebut. Biasanya hubungan dagang saja. Lalu yang kedua, hubungan de jure. Pengakuan yang mempunyai arti yang lebih luas, karena pengakuan oleh negara lain skopnya lebih luas, antara lain diadakan hubungan kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.